Salam saudara yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur boleh menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian melalui renungan singkat hari ini, dan saya harapkan kita semua di dalam keadaan baik dan sehat. Oke Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, saya memberikan tema renungan hari ini yaitu prinsip keadilan. Ayat firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari Amsal pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-13. Di sana dikatakan, si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, seringkali kita menilai atau memperlakukan seseorang itu berdasarkan status sosial mereka, berdasarkan latar belakang mereka, dan juga penampilan mereka. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mungkin itu terlihat wajar jika kita menilai atau memperlakukan dari latar belakang ataupun status sosial mereka, karena hampir semua orang melakukan hal yang demikian. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang-orang yang ditebus oleh Tuhan, yang hidup di dalam anugerah Tuhan, kita harus menilai dan memperlakukan seseorang dari sudut pandang yang berbeda. Jika dunia mengajarkan kita menilai dan memperlakukan seseorang dengan baik karena status sosial mereka baik, mungkin mereka orang-orang yang memiliki kedudukan, mereka orang-orang yang mungkin pandai, dan mereka adalah orang-orang yang penting. Tetapi sebagai orang-orang yang ditebus oleh Tuhan, kita harus menilai semua orang itu sama. Karena kita semua adalah ciptaan Tuhan. Kita mungkin diciptakan berbeda, tetapi Tuhan tidak pernah membedakan kita semua. Dalam arti jangan sampai kita memperlakukan seseorang itu dengan timpang. Mungkin karena yang lain ini adalah orang yang penting dan yang lain lagi adalah orang yang mungkin kurang penting. Di dalam teks yang kita baca tadi digambarkan ada dua orang yang memiliki status yang berbeda. Yang pertama adalah orang yang memiliki status sebagai orang miskin, dan yang kedua adalah si penindas. Nah, biasanya orang yang menindas ini adalah orang yang merasa dirinya memiliki sesuatu yang lebih, sehingga berani untuk menindas yang lain. Tetapi sebenarnya baik itu orang miskin ataupun orang yang suka menindas, sebenarnya sama-sama memiliki kesempatan, yaitu menikmati akan anugerah Tuhan. Tuhan juga memberikan teladan bagi setiap kita semua, bahwa Tuhan juga berinteraksi, berteman, berbicara tanpa melihat status sosial. Apa buktinya? Kita melihat kisah di mana Tuhan Yesus berbicara dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus selesai melakukan pelayanan, pada saat itu adalah siang hari yang panas terik, kemudian berjalan kaki, Tuhan Yesus merasa haus. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus melewati kota Samaria. Dan di sana Tuhan Yesus mampir di sebuah sumur, dan di sebuah sumur itu ada seorang perempuan yang sedang menimba air. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada perempuan ini, "Berilah aku minum." Kemudian perempuan ini berkata, "Masakan engkau orang Yahudi meminta kepadaku orang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Nah, saudara sekalian dikasihi Tuhan, kita perlu tahu apa yang melatar belakangi perempuan ini berbicara demikian. Ternyata orang Yahudi menganggap orang Samaria ini adalah orang yang kafir. Kenapa demikian? Karena orang Samaria ini melakukan perkawinan campur dengan bangsa lain. Karena orang Samaria melakukan perkawinan campur dengan bangsa lain, maka orang-orang Yahudi pada saat itu memandang bahwa orang Samaria ini adalah orang yang kafir, orang-orang yang tidak patut, tidak pantas untuk dijadikan teman. Bahkan untuk berinteraksi pun mereka, orang Yahudi ini, menghindarinya. Dalam kisah ini seharusnya Tuhan Yesus sebagai orang Yahudi menghindari berinteraksi dengan orang Samaria karena latar belakang itu tadi. Tetapi pada kenyataannya tidak. Tuhan Yesus yang adalah keturunan orang Yahudi tetap mau berinteraksi dengan orang Samaria yang pada saat itu dipandang sebagai orang kafir. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, seharusnya kita juga demikian, mau meneladani Tuhan Yesus, mau berinteraksi, berteman, menilai dan memperlakukan seseorang
tidak memandang status sosial, latar belakang, ataupun dari penampilan mereka. Dan Tuhan mengajarkan juga kita bersikap adil. Kita mau memperhatikan, memperdulikan khususnya orang-orang yang mungkin membutuhkan perhatian. Orang-orang yang mungkin kurang beruntung. Kita harus memperhatikan mereka, bukan malah menindasnya. Inilah nasihat firman Tuhan hari ini. Biarlah kita sama-sama belajar untuk melakukan prinsip keadilan yang standarnya adalah standar kebenaran firman Tuhan. Kita memandang, kita menilai, kita memperlakukan bukan berdasarkan status sosial yang berbeda, tetapi kita melihat bahwa kita semua di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang sama-sama berharga di mata Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini sungguh menguatkan, memberkati setiap kita semua, khususnya untuk menjalani hari ini. Biarlah Tuhan juga memampukan kita menjalani hari dengan damai sejahtera dan kekuatan yang daripada Tuhan. Mari saya mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Kami boleh ada sebagaimana ada sampai saat ini, itu semua karena kemurahan-Mu. Dan kami bersyukur jika firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kami bahwa kami semua di hadapan Tuhan adalah sama. Kami sama-sama berharga. Oleh sebab itu kami mau belajar Tuhan untuk memperlakukan, menilai seseorang bukan dari status sosial yang berbeda, penampilan yang berbeda, tetapi kami mau memperhatikan mereka, memperlakukan mereka dengan baik seperti Tuhan memandang kami, memperlakukan kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan singkat firman Tuhan hari ini, kiranya Tuhan memberkati.